pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, itu rutin. Program kami juga ada rutin setiap berkala ya. Karena dokter kita di sini ada dokter pinjam, maksudnya dokter kerjasama dengan pihak luar. Ada 2 orang dokter kita itu setiap minggu ada pemeriksaan kesehatan. Kalau masih ada siswa yang mulai dari pintu rumah sampai pintu sekolah masih menangis, berarti di sekolah itu belum tercermin taman siswa. Selamat pagi. Warta Kepton pagi ini kami akan sampaikan berbagai informasi di antaranya. Lapas Bau-Bau jamin hak dasar napinya dengan rutin menggelar pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga binaan. Satuan pendidikan diminta mengimplementasikan program Merdeka Belajar sehingga sekolah benar-benar menjadi taman siswa. Saya Rizky Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 14 Juli 2023. Kita ke berita yang pertama. Lapas Bau-Bau jamin hak dasar napinya dengan rutin menggelar pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga binaan. Wade Nurliani melaporkan. Yang pertama yang kita harus jaga, komitmen bersama adalah kesehatan untuk mereka, kebersihan kita harus tekankan untuk mereka di dalam. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau rutin setiap pekan mendapatkan pelayanan kesehatan oleh petugas medis melalui poliklinik lapas. Pemeriksaan kesehatan tersebut bertujuan guna memastikan kesehatan dan kesejahteraan para warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di balik jeruji besi. Bahkan setiap 3 bulan sekali pihaknya menggandeng dinas kesehatan untuk melakukan screening kepada ratusan napi beresiko. Kepala Seksi Binadik Lapas Bau-Bau Muhammad Nur Aksa mengungkapkan, poliklinik lapas memiliki fasilitas lengkap ditunjang dengan tenaga dan fasilitas medis memadai untuk memberikan perawatan dan pengobatan efisien kepada warga binaan. Bahkan Lapas Bau-Bau mendatangkan dokter dari luar untuk memeriksa kesehatan narapidana. Ya, itu rutin. Program kami juga ada rutin setiap berkala ya. Karena dokter kita di sini ada dokter pinjam, maksudnya dokter kerjasama dengan pihak luar. Ada 2 orang dokter kita itu setiap minggu ada pemeriksaan kesehatan secara gratis di sini. Artinya kita pastikan di dalam itu bersih, sehat dan anak warga binaan itu bisa hidup dengan layak ya, yang manusiawi. Dengan itu tentunya program-program pembinaan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Kata Nur Aksa, pelayanan kesehatan di lingkup lapas terdiri dari pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit umum, serta pemberian obat-obatan lainnya. Khusus penyakit menular bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau untuk pasokan obat-obatan seperti penyakit HIV dan tuberkulosis. Kendati Lapas Bau-Bau dalam kondisi overcrowded, pihaknya tetap menyiapkan bilik tersendiri bagi napi yang terindikasi menderita sakit menular agar tidak berbaur dengan napi sehat lainnya. Sementara itu, kata Nur Aksa, pemeriksaan kesehatan rutin juga hak dasar warga binaan selama menjalani pidananya. Untuk itu, lapas berkomitmen menjaga kesehatan dan kesejahteraan napi-napinya sehingga mereka dapat pulih dan produktif pasca menjalani masa hukuman dan kembali di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dalam keadaan sehat fisik, jasmani, dan rohani. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Satuan pendidikan diminta mengimplementasikan program Merdeka Belajar sehingga sekolah benar-benar menjadi taman siswa. Mengenai hal itu, Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Kalau masih ada siswa yang mulai dari pintu rumah sampai pintu sekolah masih menangis, berarti di sekolah itu belum tercermin taman siswa. Wali Kota Bau-Bau, Lawade Ahmad Monianse, meminta setiap satuan pendidikan agar mengimplementasikan program Merdeka Belajar. Implementasi program Merdeka Belajar akan menjadi cerminan dari cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, bahwa sekolah adalah taman siswa. Selayaknya taman, sekolah akan memberi rasa nyaman dan bahagia bagi seluruh warga sekolah, khususnya para peserta didik. Di sekolah yang menjadi taman siswa itu, kata Monianse, tidak ada yang namanya intimidasi. Kegembiraan anak untuk bersekolah sama halnya jika diajak untuk pergi piknik atau pergi melihat hal-hal yang menyenangkan mereka. Kalau masih ada siswa yang mulai dari pintu rumah sampai pintu sekolah masih menangis, berarti di sekolah itu belum tercermin taman siswa. Ya. Jadi tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya kepada anak itu, tapi periksa juga di sekolah. Ada kenyamanan apa di sekolah? Jangan sampai tidak ada kenyamanan yang membuat dia tertarik.
Menurut Monianse, yang juga sarjana pendidikan ini mengatakan sekolah yang berhasil dan diminati adalah siswanya yang cepat bangun pagi untuk bergegas ke sekolah. Dan sekolah yang berhasil menjadi taman siswa tentu didukung oleh sistem yang ada dalam sekolah itu sendiri. Semua aktivitas mereka didukung, diapresiasi oleh gurunya. Jadi ketika dia berbuat sesuatu yang membanggakan, gurunya memberikan pujian, dan anak-anak teman-teman yang lain juga memberikan dukungan, pasti anak-anak itu akan percaya diri dan tumbuh dan mengeluarkan sebuah potensi dirinya karena merasa didukung, merasa diapresiasi. Begitu juga kalau mereka membuat kesalahan, sedapat mungkin tidak sampai melukai mereka untuk membuat mereka tidak ingin mengeluarkan kemampuan dirinya. Jika dianalogikan sebagai handphone, seorang anak adalah handphone yang sudah dilengkapi dengan banyak fitur, tinggal bagaimana peran guru dan orang tua mampu membantu mengaktifkannya agar bisa digunakan secara maksimal demi pengembangan kecerdasan dan kemampuan anak. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika di Statistik dan Persandian menggelar optimalisasi penerapan tanda tangan elektronik dalam rangka implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE di daerah tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Buton Tengah, Konstantinus Bukwide, mengatakan kegiatan tersebut merupakan momentum sangat baik bagi pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengingat Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Dikatakan Konstantinus, penerapan tanda tangan elektronik ini merupakan bagian tak terpisahkan untuk menaikkan nilai SPBE Kabupaten Buton Tengah, di mana tahun ini 2023 indeks nilai SPBE Buteng masuk kategori cukup dengan angka 2,5 atau masuk peringkat 2 dari 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Dirinya pun berharap ke depan semua kepala OPD, camat, lurah, kepala desa menggunakan tanda tangan elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Buteng juga meminta kepada seluruh OPD dapat mengoptimalkan tanda tangan elektronik dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berkali-kali curi sapi, 3 pria dewasa di Buton Tengah diamankan polisi. Kembali Wade Nurliani melaporkan. 3 pria dewasa masing-masing inisial D alias LO, inisial S, dan inisial LK tertangkap polisi karena terlibat pencurian ternak sapi milik warga Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangiang Bulu, Kabupaten Buton Tengah. Insiden sapi hilang terjadi sejak April hingga pasca Lebaran Idul Fitri 2023. Saat itu korban menyadari beberapa ekor sapi ternaknya telah raib karena tak kunjung ditemukan usai dilakukan pencarian. Atas kejadian itu, korban mengadu ke kantor Polres Buton Tengah pada 11 Juli. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah Ibtu Sunarto mengungkapkan ketiga terduga pelaku sudah diamankan dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Modus para pelaku melakukan aksinya pada malam hari menjelang subuh dengan menangkap dan mengikat sapi serta dimuat menggunakan mobil untuk dijual. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga pelaku telah melakukan pencurian sapi ternak warga berulang kali. Intinya di orang yang sama itu dari pertengahan puasa kemarin itu, bulan Ramadan kemarin sampai 4 hari setelah Lebaran Idul Fitri, dari pengakuan juga para pelaku, mereka melakukan itu pencurian. Pengakuannya baru yang 2 ekor. Cuma berdasarkan keterangan dari ini sudah banyak, dari korban ini sudah banyak sapinya yang hilang. Namun baru ketahuan pelakunya ini. Berarti kalau TKP-nya di sekitar situ, masih ada di TKP di tempat lain mungkin yang dilakukan oleh para pelaku. Bukan hanya membidik ternak, mereka juga mengaku mencuri 1 unit pensil berakar alat berat di Kecamatan Sangiang Bulu Maret lalu. Kasat Reskrim mengakui di wilayah hukumnya kasus pencurian sapi cukup marak karena ternak warga dilepas liarkan, bukan dikandangkan hingga luput dari pantauan pemiliknya. Semenjak kami masuk menjadi Kasareskrim 2 bulan lebih yang lalu, itu banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat yang memiliki sapi. Mereka kehilangan sapi, dan alhamdulillah hari ini di daerah aduan masyarakat
yang kehilangan sapi di daerah Sangiawan Bulu sana sudah kami amankan pelakunya sebanyak 3 orang. Dan ini pengakuan dari mereka kerja 3 orang. Polisi masih menyelidiki adanya kelompok tersangka lain yang terlibat dalam pencurian ternak. Untuk itu kepada masyarakat diharapkan mengawasi ternaknya dan sebaiknya mengandangkan seluruh sapi agar lebih terkontrol. Atas perbuatan para tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun penjara. Wadin Durliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Perdagin Bau-Bau di 3 pasar berbeda pada pekan awal Juli 2023 harga beras medium bulog mengalami kenaikan 5%, sedangkan beras lokal karing-karing juga naik 11%. Harga beras medium semulai Rp10.000 per kilogram kini naik Rp10.500 per kilogramnya. Sedangkan beras karing-karing awalnya Rp10.800 per kilogram, kini Rp12.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Bau-Bau Laude Aliasan berdasarkan keterangan rilisnya mengungkapkan penyebab naiknya beras karing-karing ini karena hasil panen petani lokal berkurang, sedangkan beras bulog medium karena ketersediaan di pasar terbatas. Faktor lainnya dipengaruhi kebijakan pembagian beras PKH oleh pemerintah, sementara komoditi lain khususnya sayur mayur turun harga. Contohnya kol awalnya Rp16.000 per kilogram, kini Rp14.000 per kilogram. Tomat buah semula Rp14.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Wortel sebelumnya Rp25.000 turun Rp22.000 per kilogram, dan bawang merah Rp45.000 menjadi Rp45.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Turunnya sayur-sayuran tersebut kata Ali Hasan karena stoknya melimpah di pasar. Sementara kebutuhan lainnya harganya masih tetap seperti beras kepala tetap di harga Rp13.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 ml merek minyak kita Rp16.000, daging sapi Rp150.000 per kilogram, dan ayam potong jumbo Rp65.000 per kilogram. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Bau-Bau jamin hak dasar napinya dengan rutin menggelar pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga binaan. Satuan pendidikan diminta mengimplementasikan program Merdeka Belajar sehingga sekolah benar-benar menjadi taman siswa. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Ikuti terus portal resmi kami rri.co.id. Kami cukupkan sampai di sini. Demikian Warta Kepton pagi ini. Saya Rizka Lina, sampai jumpa dan selamat pagi.